Kita masuk pada dalil-dalil turunan fungsi aljabar ya. Nah, di dalil ini kita akan buktikan ya. Kemudian kita beri contoh soalnya ya. Yang pertama, jika K adalah konstanta, di mana fungsi fx itu adalah K, maka turunan dari fx itu sama dengan 0. Nah, fx aksen ya, apa rumusnya? Limit h menuju 0, fx plus h min fx per h. Nah, kita tahu bahwa kalau fx sama dengan k, dimasukkan bilangan apapun atau ditambah dengan bilangan apapun, maka hasilnya tetap apa? Tetap k. Kemudian fk sendiri adalah, fx sama dengan, fx sendiri adalah k ya, per h. Sehingga limit h menuju 0 itu k kurang k adalah 0 dibagi h tetap 0 ya. Hasilnya adalah 0. Oke ya. Di yang pertama contohnya misalnya. Contoh. Misalnya tentukan turunan dari yang pertama fx sama dengan 15. Kemudian B, fx sama dengan min 7. Kalau kita turunkan 15 jadi 0 ya. Min 7 juga turunannya adalah 0. Oke. Nah, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua itu adalah misalnya fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x itu sama saja dengan apa? N dikali x n min 1. Minggu kemarin kita sudah menggunakan dalil ini. Nah, sekarang bisa kita buktikan dengan rumus limit. Rumus limit apa? F aksen x itu rumusnya apa? Limit h menuju 0 fx plus h dikurang fx per h. Ini rumus turunan ya untuk fx. Nah, kalau x-nya dipangkatkan berarti limit h menuju 0 ini kita nyatakan apa? X plus h pangkat n dikurang x pangkat n per h. Ini kan pangkat n ya. Ini limit h menuju 0. Pasti yang pertama apa? X pangkat n. Kemudian ditambah n pangkatnya berkurang 1, berarti ini x pangkat n kurang 1. Kemudian ditambah kombinasi dari 2 ya, bilangan koefisiennya nanti koefisiennya berdasarkan kombinasi ya. Ini adalah x pangkat n kurang, oh ini maaf ya, hanya 1 ya, ada h bertambah 1 ya di sini. Di sini berarti berkurang 2, berarti hanya bertambah 2. Dan seterusnya sampai apa? Sampai sisa h-nya aja yang dipangkatkan dengan n. Nah, ini yang pertama. Kemudian dikurang x pangkat n. Nah, per h. Nah, ada unsur yang sama enggak? Ada x pangkat n dikurang x pangkat n, sisanya apa? 7 0, berarti sisanya ini habis ya. Sisanya adalah kombinasi n diambil 1, x min 1 kali h, ditambah kombinasi n 2, x n min 2 kali h2, dan seterusnya sampai h pangkat n dibagi h. Nah, kalau kita bagikan h, ini berarti yang ada sisanya apa? Yang ini sisanya menuju 0, berarti ini dibagi h, ini h ya. Ini h. Dibagi h, sisanya apa? NC1 x pangkat n min 1. Karena h-nya dibagi h habis. Yang ini sisanya apa? H-nya masih sisa 1. Oleh h kuadrat dibagi h adalah sisanya h pangkat 1. H pangkat 1 dan seterusnya.
ditambah sisanya H pangkat N dikurang 1. Nah, karena hanya menuju 0, maka yang ada bilangan koefisiennya H, ini H, H, dan seterusnya itu adalah karena dikalikan 0, hasilnya 0 ya. Berarti yang sisa adalah N C1 X pangkat N min 1 karena tidak ada unsur H-nya. Oke ya, kalau demikian ingat kombinasi jika N diambil 1 maka hasilnya apa? N ya. Ini X pangkat N min 1. Jadi terbukti ya, F aksennya tadi apa? F X-nya adalah X pangkat N, maka F aksennya adalah N kali X pangkat N kurang 1. Kita ambil contoh ya, misalnya contoh. Fx sama dengan X pangkat min 5. Maka turunannya otomatis apa? Ini 5-nya dikalikan ke depan, min 5 ya. X min 5 dikurang 1 adalah min 6. Ini contoh ya, contoh sederhananya. Oke ya. Sekarang dalil yang ketiga. Gx itu merupakan hasil kali koefisien dari K dikalikan Fx ya. Nah, maka turunannya dari yang ketiga ini turunannya sama saja apa? K tidak ada berubah, turunan dari Fx ya. Nah, misalnya gini ya, kita ambil contoh yang nomor 3 ini. Ini adalah misalnya G aksen X itu rumusnya apa? Limit H menuju 0 G X plus H dikurang Gx ya per H. Karena Gx-nya itu adalah dikali K, berarti ini limit H menuju 0 ini K kali Fx-nya sendiri X plus H dikurang Fx ya. Ini F gini ya. Nah, K-nya di depan ya per H. Kalau kita unsur K-nya bisa difaktorkan. H menuju 0 ini K kalikan Fx plus H min Fx ya per H. K itu bisa ditaruh ke depan. Maka Fx plus H min Fx per H. Nah, kita tahu apa ini? Ini adalah turunan dari Fx ya. Sehingga K kali F aksen X. Oke ya. Misalnya Fx-nya itu, yang ini dalil yang keempat ya. Fx-nya itu adalah K kali X pangkat N. Maka katanya F aksen X itu sama saja dengan apa? N kali K kali N ya. K kali N, X pangkat N kurang 1. Nah, kita tahu bahwa misalnya F aksen X itu sama dengan apa? Limit H menuju 0. Ini saya tulis K ya. K Fx plus H min F K Fx ya per H. Sehingga ini saya keluarkan K ke depan, limit H menuju 0, ini Fx plus H min Fx per H. Nah, ini ingat, ini adalah turunan dari Fx. Tadi sudah kita buktikan bahwa pangkat N, berarti ini karena Fx-nya pangkat X pangkat N, maka ini N kali N kali X pangkat N kurang 1, sehingga limit turunannya adalah Kn X N min 1 ya. Oke ya. Misalnya saya ambil contoh. Tentukan turunan dari misalkan yang pertama Gx-nya adalah min 12 per X pangkat 3 yang A. Yang B, Fx-nya adalah akar pangkat 3. Ini 5-nya ya di sini. Ini 6 ya. 6 X pangkat 1 ya. Nah, kalau kita jawab yang pertama,
Yang pertama, Gx itu saya ubah bentuknya boleh seperti 12. Ingat ya, aturan eksponen kalau pangkatnya naik pangkat ke atas jadi negatif ya. Nah, yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Tinggal turunkan. Menurut dalil 2, 3, dan 4, ini berlaku apa? Dikalikan ke depan, 36 ya. Min 3 kali min 12 adalah 36. Pangkatnya berkurang 1. Min 3 dikurang 1 adalah min 4. Atau kalau kita bikin pangkatnya positif, terpaksa diturunkan. Ini ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian yang B itu ditulis apa? Fx sama dengan 6 pangkat 3 ya. X akar pangkat 3. Kalau kita ubah, ini bisa ditulis dengan X pangkat 1/3. Oke ya. Nah, maka turunannya 1/3 kali 6, berarti 2 ya. 2X pangkat 1/3 dikurang 1 adalah 1/3 dikurang 3/3 ya. Sama dengan min 2/3. Atau dalam bentuk positifnya 2 per X pangkat 2/3, sedangkan pangkat pecahan itu bisa dinyatakan dengan bentuk akar. Ini X pangkat 2 ya, 3-nya di dalam. Jadi bentuknya seperti itu ya. Ini adalah dalil yang keempat ya. Kemudian dalil yang kelima lagi. Misalkan H, X itu adalah Fx ditambah atau dikurang Gx plus minus ya. Maka turunannya adalah diturunkan yang X, Fx-nya juga diturunkan yang Gx-nya. Jadi bentuknya seperti itu ya. Kita buktikan. Nah, misalnya rumus limit apa? Limit H X-nya itu ya sama saja dengan apa? Limit H menuju 0. Fungsi ini adalah Fx ya, berarti ini ditambah H. Kita ambil yang plusnya aja ya. Ditambah Gx plus H. Dikurang Fx ditambah Gx per H. Oke ya. Nah, saya saya pasangkan Fx dengan Fx, Gx dengan Gx. Nah, jadi kalau limit H menuju 0, ini saya kurung ya, berarti Fx plus H, saya pasangkan dengan Fx. Kemudian plus Gx plus H. Ini coba perhatikan, ini min jadi min ya, Gx. Nah, bagi H. Saya pecahkan limit H menuju 0, ini Fx plus H min Fx ya, per H. Yang ini plus limit H menuju 0 Gx plus H min Gx ya, per H. Ini rumus apa? Rumus turunan dari Fx. Yang ini rumus turunan dari Gx ya. Nah, jadi terbukti ya. Jadi mau ditambah, mau dikurang silahkan ya. Nah, jadi terbukti ya. Nah, sekarang kita ambil contoh ya. Contoh. Tentukan turunan dari saya ambil contoh. Turunannya adalah yang pertama A. Fx sama dengan 15x pangkat 3 min 7x pangkat 2. Yang B. Fx saya tulis 5x pangkat 4 min 12x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat per x kuadrat. Oke ya. Terus kita jawab yang A. Yang A. Fx katanya di situ 15x pangkat 3 min 7x kuadrat. Maka turunannya apa? Berdasarkan dalil 2 dan dalil 2, 3 dan 4, ini 3 dikalikan ke 15 jadi 45. Pangkatnya berkurang jadi 3 jadi 2. Yang ini 2 kali 7 14. Pangkatnya 2 dikurang 1 sisa 1, atau enggak usah ditulis ya. Jadinya hasilnya seperti ini. Nah, yang berikutnya yang B. Yang B
Nah, gimana caranya? Satu-satunya kita pecahkan ya. Berarti 5x pangkat 4 dibagi x pangkat 2. Jadi ini misalnya gx-nya. Ini hx-nya. Ini ix-nya misalnya. Jadi terpecah. Pecah, artinya kita pecahkan. Ini kalau kita sederhanakan, ini jadinya berapa? Ini belum itu ya, belum diturunkan. Ini sisanya 5x pangkat 2. Yang ini sisanya, ini 3 ya tadi, 3 ya. Sisa 12x. Yang ini sisa 5. Berdasarkan dalil 1, 2, 3, dan 4 ini kita kalikan 2 kali 5, 10. Pangkatnya sisa 1. Ini 12, ini 1 kali 12, pangkatnya x-nya sisa x pangkat 0, sisa 1 ya. Sedangkan turunan dari 5, tadi turunan dari kosanta adalah 0, habis ya. Jadi sisanya seperti ini. Oke ya. Kemudian yang dalil yang ke-6. Dalil ke-6. Katanya kalau x-nya berupa fx kali gx, maka turunan dari x-nya itu sama saja apa? Fx kali g-nya yang diturunkan ditambah fgx-nya, fx aksennya yang diturunkan. Jadi seperti ini ya. Nah, kita akan buktikan dengan menggunakan limit ya. Kita buktikan dengan limit. Sekarang misalkan rumus h limitnya itu adalah apa? H x plus h ini ya. Limit h menuju 0, ini h besar ya. Dikurang hx ya. Per h. Sedangkan h-nya sendiri, hx-nya tadi apa? Fx kali gx. Nah, otomatis ini limit h menuju 0. Ini saya tulis berarti fx plus h dikali gx plus h. Dikurang fx gx per h. Oke ya, sudah sampai situ. Nah, kalau kita akal-akali ya, saya kasih di antara limit ini saya tambahkan dengan bilangan 0. Karena bilangan 0 tidak akan mempengaruhi hasil ya. Ini fx plus h, gx plus h. Saya tambahkan dengan fx plus h kali gx. Ini saya kurangkan ya. Kemudian saya tambahkan fx plus h kali gx. Kenapa? Ini kan nilainya 0. Nah, dikurang fx gx. Oke ya. Nah, saya bagikan dengan h. Nah, saya pasangkan yang ini ya. Saya pasangkan yang atas ini. Limit h menuju 0. Ini fx plus h kali gx plus h dikurang fx plus h kali gx per h. Saya pecahkan ya, ditambah limit h menuju 0. Saya pasangkan fx plus h gx min fx gx ya per h. Nah, oke ya. Nah, setelah saya pasangkan, ini ada unsur yang sama enggak? Ada fx plus h ya. Ini fx plus h. Berarti limit h menuju 0. Ini saya tulis fx-nya di luar. Dikalikan dengan gx plus h dikurang gx ya. Karena ini saya sudah kalikan. Ini saya keluarkan faktornya per h. Yang ini limit h menuju 0. Gx-nya saya keluarkan. Berarti sisanya apa? Fx plus h. Yang ini fx gx sisa fx per h. Oke ya. Sudah. Kita tahu bahwa limit h menuju 0 fx plus h sisa fx ya. Nah, lalu saya tulis di sini limit
H menuju 0, ini Gx plus H min Gx per H. Yang ini ditambah limit H menuju 0 Gx. Gx-nya kan nggak ada unsur H, jadi langsung Gx ya. Ini limit H menuju 0, ini Fx plus H dikurang Fx per H. Nah, kalau kita perhatikan ini apa? Yang ini. Ini adalah turunan. Ini adalah rumus turunan. Jadi ini Fx. Turunan ini adalah G aksen X. Kemudian yang ini Gx. Ini adalah turunan dari F aksen X. Nah, jadi terbukti ya Hx-nya, H aksen X-nya adalah itu. Kadang-kadang dinyatakan dengan ini ya. Kadang-kadang diputar boleh ya. Untuk ini sama aja. Misalnya kadang-kadang ditulis F aksen X kali Gx atau G aksen X kali Fx ya, sama. Kadang-kadang dinyatakan dengan gini, misalnya Fx sama dengan U aksen P ditambah P aksen U, sama ya, sama. Ini sekedar perbedaan simbol ya. Itu adalah dalil yang ke-6. Contoh soal ya, misalnya tentukan misalnya turunan dari Hx jika Hx-nya berbentuk ya 4x pangkat 2 min 1 kali x pangkat 3 plus x. Kita bisa mencoba mengalihkan dulu ke dalam. Kita bandingkan ya. Kita kalikan ke dalam. Misalnya ini kalikan ke dalam, saya ubah dulu ya. Nah, x-nya ini jadinya 4x pangkat 5, 4x pangkat 2 dikalikan x plus 4x pangkat 3, ini min x pangkat 3 min 1 kali x min x. Atau kalau kita sederhanakan lagi, ini adalah 4x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 3 min x. Bentuknya seperti itu ya. Nah, maka turunannya apa? H aksen X-nya adalah 5 kali 4, 20x pangkat 4 ditambah 9x kuadrat ya. 3 kali 3, 9. Nah, sekarang saya bandingkan dengan menggunakan rumus tadi ya. Tadi misalnya gini. Ini turunannya. Nah, saya bandingkan dengan rumus ya. Misalkan Hx-nya itu adalah 4x kuadrat min 1. Ini x pangkat 3 plus x. Berarti ini Fx-nya adalah 4x kuadrat min 1. Sehingga turunannya apa? Turunannya adalah 8x dikurang 0 ya. Dikurang 0 ya. Kemudian yang Gx-nya. Gx-nya saya misalkan yang ini. X pangkat 3 ditambah X. Maka G aksen X-nya adalah 3X tambah 1 ya. 3X kuadrat ya tambah 1. Nah, tadi rumusnya apa? Turunan dari Hx-nya adalah F aksen X dikalikan Gx. Ditambah G aksen X dikali Fx. Nah, kalau kita kalikan, ini F aksen X berapa? 8X. Gx-nya sendiri adalah X pangkat 3 ditambah X. Kemudian G aksen X, 3X kuadrat tambah 1. Dikalikan Fx adalah 4X kuadrat dikurang 1. Kalau kita kalikan, ini 8 kali 3 berarti 8 kali 1, 8. X-nya pangkat 4. Ini 8 kali X, 8X kuadrat. Ini 3 kali X kuadrat 12X kuadrat ya. X pangkat 4 sorry. 3 kali 1 min 3. 3X kuadrat. 1 kali min plus 4X kuadrat min 1 ya. Nah, kalau kita hitung ini 8 tambah 12 20 X pangkat 4 ya. 20X pangkat 4, yang pangkat 2-nya berapa? 4 kurang 3, 5. 5 tambah 4, 9.
9x kuadrat, sisa 1. Kita bandingkan, sama ya, sama. Ini kita bandingkan ya dengan ini, 20x pangkat 4, 20x pangkat 4, 9x kuadrat min 1. Oke ya,